Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan bab mengenai perencanaan strategi. Kelompok kami terdiri atas saya Nadia Azaria, kemudian Lutfiana, Mary Oktaviana, Ririn Indayati, Dinda Destiara, Nurkoli Sanjaya, dan Muhammad Zaki Mubarok. Berikut ini adalah mind map yang telah kami buat mengenai bab perencanaan strategi. Bab ini memiliki 4 cabang. Yang pertama, hakikat perencanaan, menganalisis usulan, selanjutnya proses perencanaan, dan yang terakhir adalah mengenai menganalisis program-program yang sedang berjalan. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai hakikat perencanaan strategi. Jadi dalam hakikat perencanaan strategi ini memiliki 4 cabang, yaitu hubungan dengan perumusan strategi, evolusi dari perencanaan strategi, manfaat dan keterbatasan dari perencanaan strategi, serta hubungan organisasi. Rencana strategi merupakan pernyataan formal yang berisi rencana spesifik tentang bagaimana untuk sampai ke masa depan yang akan diambil oleh entitas tersebut. Sedangkan proses dalam pembuatan dan berbagai revisi dari pernyataan ini itu disebut sebagai perencanaan strategi. Rencana strategi itu sendiri dapat didefinisikan sebagai proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Next. Selanjutnya adalah mengenai hubungan dengan perumusan strategi. Jadi, definisi perumusan strategi merupakan proses untuk memutuskan strategi baru. Sementara, definisi perencanaan strategi adalah proses untuk memutuskan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Dalam proses perumusan strategi, manajemen menentukan cita-cita organisasi dan menciptakan strategi-strategi utama untuk mencapai cita-cita tersebut. Proses perencanaan strategi kemudian mengambil cita-cita dan strategi yang telah ditentukan tersebut dan mengembangkan program-program yang akan melaksanakan strategi dan mencapai cita-cita tersebut secara efisien dan efektif. Next. Selanjutnya adalah evolusi dari perencanaan strategi. Evolusi ini dimulai pada tahun 1950-an. Pada tahun ini, data yang diperlukan lebih rinci daripada yang seharusnya. Para staf dan bukannya manajemen lini yang melakukan hampir semua pekerjaan tersebut. Para partisipan menghabiskan banyak waktu untuk mengisi formulir. Saat ini lebih menghargai keunggulan pembuatan rencana untuk 3 atau 5 tahun ke depan dan dinyatakan dalam dokumen atau model formal, tetapi bukan diterima secara universal. Rincian lebih sedikit dibandingkan tahun 1950-an. Next. Untuk selanjutnya, cabang dari hakikat perencanaan strategi terdapat manfaat dan keterbatasan dari perencanaan strategi. Yang pertama, untuk manfaat, kerangka kerja untuk mengembangkan anggaran tahunan. Yang kedua, ada alat pengembangan manajemen. Yang ketiga, ada mekanisme untuk memaksa manajemen agar memikirkan jangka panjang. Yang keempat, alat untuk menjajarkan manajer dengan strategi jangka panjang perusahaan. Next. Untuk yang selanjutnya, ada keterbatasan. Selalu ada bahaya dalam perencanaan berakhir menjadi pengisi formulir, latihan birokrasi tanpa pemikiran strategis,
Yang kedua ada organisasi mungkin menciptakan departemen perencanaan strategi yang besar dan mendelegasikan pembuatan rencana strategis kepada para staf dari departemen tersebut. Yang ketiga, ada perencanaan strategi adalah proses yang memakan waktu dan mahal. Untuk selanjutnya ada dari hakikat perencanaan strategi. Hakikat perencanaan strategi ada hubungan organisasional. Yang pertama, tujuan dari hubungan organisasional adalah untuk memperbaiki komunikasi antara eksekutif korporat dan eksekutif unit bisnis dengan cara menyediakan rangkaian aktivitas terjadwal sehingga dapat mencapai kelompok tujuan dan rencana yang disetujui bersama. Yang untuk selanjutnya ada gaya manajemen puncak. Perencanaan strategi adalah suatu proses manajemen dan cara melakukan proses tersebut di suatu perusahaan sangat bergantung pada gaya dari CEO. Selanjutnya adalah menganalisis usulan program-program baru. Usulan-usulan untuk program pada intinya bersifat reaktif dan praktis, yaitu muncul sebagai reaktif terhadap ancaman yang dirasakan seperti kabar tentang pengenalan produk baru oleh pesaing atau sebagai inisiatif untuk mengkapitalisasi suatu kesempatan. Karena keberhasilan suatu perusahaan bergantung sebagian pada kemampuannya untuk menemukan dan mengimplementasikan program-program baru, dan karena ide-ide ini dapat berasal dari berbagai sumber, maka atmosfer yang dibentuk adalah demikian rupa, sehingga ide-ide muncul dan menerima perhatian manajemen yang sepatutnya. Sistem yang sangat menstruktur dan formal mungkin menciptakan atmosfer yang salah atau tujuan ini. Sistem tersebut sebaiknya cukup fleksibel dan reseptif sehingga ide-ide baru yang bagus tidak dibunuh sebelum diperhatikan oleh pembuat keputusan yang sesuai. Selanjutnya, analisis investasi modal. Teknik-teknik untuk menganalisis usulan investasi modal perusahaan untuk menemukan A. Nilai sekarang bersih dari proyek tersebut, yaitu kelebihan nilai sekarang dari estimasi arus kas masuk terhadap jumlah investasi yang diperlukan. B. Tingkat pengembalian internal yang implisit dalam hubungan antara arus kas masuk dan keluar. Next. Ada 4 alasan untuk tidak menggunakan teknik nilai sekarang dalam menganalisis semua usulan. Yang pertama, usulan tersebut mungkin jelas menarik, sehingga perhitungan dari nilai sekarang jumlah itu tidak diperlukan. Mesin yang baru dikembangkan dan yang mengurangi biaya secara substansial, sehingga akan memberikan pengembalian dalam 1 tahun adalah salah satu contohnya. Yang kedua, estimasi yang terlibat dalam usulan kegiatan tidak pasti sehingga membuat perhitungan nilai sekarang bersih dipercaya tidak sesuai dengan usahanya. Seseorang tidak dapat mengambil kesimpulan yang dapat diandalkan dari data yang tidak dapat diandalkan. Situasi ini adalah umum ketika hasilnya sangat bergantung pada estimasi volume penjualan dari produk baru untuk mana tidak ada data pasar yang bagus yang tersedia dalam situasi ini. Kriteria periode pengembalian sering digunakan. Yang ketiga, alasan untuk usulan tersebut adalah sesuatu selain meningkatkan dalam profitabilitas. Pendekatan nilai sekarang mengasumsikan bahwa fungsi tujuan adalah untuk meningkatkan laba, tetapi banyak usulan investasi yang memperoleh persetujuan berdasarkan alasan bahwa usulan tersebut meningkatkan semangat pegawai, citra perusahaan, dan keselamatan kerja. Yang terakhir, tidak ada alternatif yang layak untuk diadopsi. Hukuman lingkungan semakin mengharuskan investasi dalam suatu program baru sebagai sebuah contohnya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Ririn. Selanjutnya adalah mengenai pengaturan untuk analisis. Suatu tim mungkin akan mengevaluasi suatu usulan yang besar dan penting, dan prosesnya memerlukan waktu 1 tahun atau lebih. Tetapi suatu tim juga mungkin akan mengevaluasi usulan yang kecil. Untuk usulan yang kecil,
Diskusi terjadi antara pengusul dan staf kantor pusat. Kemudian eksekutif fungsional mungkin menandatangani usulan tersebut sebelum diserahkan ke CEO. CEO mungkin akan mengembalikan usulan tersebut untuk dianalisis lebih lanjut sebelum membuat keputusan untuk menjalankan atau menolak proyek tersebut. Tidak ada jadwal yang tetap untuk menganalisis sebuah usulan investasi. Segera setelah orang-orang tersedia, mereka dapat memulai analisis usulan tersebut. Perencana kemudian akan mengumpulkan proyek yang disetujui selama 1 tahun tersebut untuk dimasukkan dalam anggaran modal. Nah, untuk anggaran modal inilah yang ada batas waktunya, yaitu anggaran modal untuk tahun depan memiliki batas waktu biasanya sebelum awal dari tahun anggaran tersebut. Jika suatu usulan tidak memenuhi batas waktu tersebut, maka persetujuan formalnya dapat menunggu sampai tahun berikutnya, kecuali jika ada situasi yang tidak biasanya. Next. Selanjutnya adalah menganalisis program-program yang sedang berjalan. Analisis rantai nilai adalah sekelompok aktivitas yang menciptakan nilai dan saling berhubungan yang menjadi bagiannya, dari memperoleh bahan baku dasar untuk pemasok komponen sampai membuat produk akhir dan mengantarkannya ke pelanggan akhir. Konsep rantai nilai menyoroti 3 bidang yang potensial yang berguna dalam hal yang pertama hubungan dengan pemasok, kedua hubungan dengan pelanggan, yang ketiga adalah hubungan proses di dalam rantai nilai dari perusahaan tersebut. Hubungan dengan pemasok dan pelanggan sebaiknya dikelola sedemikian rupa sehingga baik perusahaan maupun pemasoknya sama-sama memperoleh manfaat. Nah, keuntungannya adalah dapat secara dramatis mengurangi biaya, meningkatkan nilai atau keduanya. Sedangkan untuk hubungan proses di dalam rantai nilai dari perusahaan tersebut, secara eksplisit, analisis rantai nilai mengakui fakta bahwa aktivitas nilai individual dalam suatu perusahaan tidaklah independen, tetapi saling bergantung. Nah, tujuan keseluruhan dari analisis ini adalah untuk memindahkan bahan baku pertama-tama dari pemasok melalui produksi dan ke pelanggan dengan biaya terendah, waktu terpendek, dan kualitas yang dapat diterima. Efisiensi dari bagian desain rantai nilai dapat ditingkatkan dengan mengurangi jumlah komponen terpisah dan meningkatkan kemudahan untuk memproduksinya. Next. Selanjutnya adalah perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Analisis ABC untuk merevaluasi strategi pemasaran dan lini produk. Konsep ABC tidaklah halus atau kontraintuitif. Faktanya, konsep ini sangat sesuai dengan akal sehat. Aktivitas seringkali digunakan dengan kata pusat biaya, dan kata pemicu biaya lebih sering digunakan dibandingkan dengan kata dasar alokasi. Dan sistem biaya ini disebut dengan kata dasar alokasi. Dan sistem biaya ini disebut dengan sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Yang ketiga adalah kegunaan informasi ABC. Ketika ABC digunakan sebagai bagian dari proses perencanaan strategi, dapat memberikan wawasan yang berarti. Misalnya, ABC dapat menunjukkan bahwa produk rumit dengan banyak komponen terpisah memiliki biaya desain dan produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang lebih sederhana. Bahwa produk dengan volume rendah memiliki biaya per unit yang lebih rendah dibandingkan dengan produk yang bervolume tinggi. Bahwa produk dengan banyak persiapan atau banyak permintaan perubahan teknik memiliki biaya per unit yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk lain. Dan bahwa produk dengan siklus hidup yang pendek memiliki biaya per unit yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda. Untuk selanjutnya yaitu proses perencanaan strategi. Proses perencanaan melibatkan langkah-langkah sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu meninjau dan memperbarui perencanaan strategi dari tahun lalu. Selama tahun berjalan, keputusan yang mengubah perencanaan strategi dibuat manajemen, membuat keputusan kapanpun ada kebutuhan akan hal itu, dan bukan menjadi manajemen membuat keputusan kapanpun untuk
sebagai responden terhadap jadwal yang telah ditentukan untuk dirubah sewaktu-waktu itu tidak bisa. Selanjutnya yaitu yang kedua, memutuskan asumsi dan pedoman. Suatu rencana strategi yang telah diperbarui memasukkan asumsi-asumsi luas seperti pertumbuhan dalam produk domestik bruto (PDB), pergerakan musiman, tarif upah tenaga kerja, harga-harga dari bahan baku penting, tingkat bunga, harga jual, kondisi pasar seperti tindakan pesaing, dan dampak dari undang-undang pemerintah di setiap negara di mana perusahaan beroperasional. Yang ketiga yaitu interaksi pertama dari perencanaan strategi baru. Dengan menggunakan asumsi, tujuan dan pedoman tersebut, unit bisnis dan unit operasional lainnya membuat rencana pertama dan rencana strategi yang mungkin memasukkan rencana operasi yang berbeda dari yang dimasukkan dalam perencanaan sekarang. Untuk yang keempat yaitu analisis. Analisis ini pada waktu kantor pusat menerima rencana unit bisnis, kantor pusat mengapresiasikan menjadi suatu rencana strategi korporat secara keseluruhan. Staf perencanaan dan pemasaran produksi dan eksekutif fungsional lainnya di kantor pusat menganalisis rencana ini secara mendalam. Yang kelima yaitu interaksi kedua dari rencana strategi baru. Analisis ini menyerahkan pertama mungkin memerlukan revisi rencana dari beberapa unit bisnis saja, tetapi dapat juga mengarah pada perubahan dalam asumsi dan pedoman yang mempengaruhi semua unit dalam bisnis. Yang terakhir, keenam, yaitu meninjau dan menyetujui. Suatu pertemuan dengan pejabat-pejabat senior korporat umumnya mendiskusikan rencana dan direvisi secara panjang lebar. Rencana tersebut juga mungkin dipresentasikan pada suatu pertemuan dengan Dewan Direksi CEO. Sebelum melanjut untuk kasus soal, berikut adalah video proses pembuatan dalam MenMed kelompok kami. Untuk videonya sudah ada di link YouTube kelompok kami. Oke, untuk selanjutnya yaitu langsung saja ke kasus soal. Oke, silakan dilanjutkan Mas Zaki dan Sanjaya. Suaramu muncul nose, suaramu.
Oplak. Selanjutnya untuk kasus dari Light Office Product, pertama adalah untuk menghitung pusat biaya layanan IBC berdasarkan aktivitas untuk bisnis TVC. Pertama yaitu menghitung pembebanan biaya penyimpanan, yaitu menggunakan rumus total beban penyimpanan dibagi dengan jumlah persediaan gabungan dari 5 pusat distribusi. Nah, bisa dimasukkan saja untuk nilainya, yaitu sebesar $1.550.000 dibagi dengan 350.000 karton. Hasilnya adalah 4,43 per karton. Selanjutnya adalah menghitung pembebanan penanganan permintaan, yaitu rumusnya total beban penanganan dibagi dengan jumlah permintaan yang akan diproses oleh pusat distribusi. Total beban penanganannya sendiri adalah sebesar 1.800.000 dibagi dengan 310.000 permintaan, yaitu hasilnya 5,81 per permintaan. Selanjutnya menghitung pembebanan basic warehouse stock selection, yaitu rumusnya pemilihan stok gudang dasar dibagi dengan jumlah permintaan yang akan diproses oleh pusat distribusi dikalikan dengan rata-rata masing-masing permintaan, yaitu hasilnya sebesar 0,91 per baris. Untuk selanjutnya, menghitung pembebanan entry data, yaitu dengan rumus beban pemrosesan data dibagi dengan jumlah permintaan yang akan diproses oleh pusat distribusi dikalikan dengan rata-rata masing-masing permintaan, yaitu hasilnya sebesar 0,79 per baris. Selanjutnya menghitung aktivitas pick pack dengan rumus aktivitas ambil dari pack dibagi dengan jumlah permintaan yang akan diproses oleh pusat distribusi dikalikan dengan rata-rata masing-masing permintaan dikali dengan 90% dari baris akan memerlukan aktivitas ambil dari pack, yaitu dengan hasil $1,05. Slide selanjutnya adalah menghitung pembebanan desktop delivery, yaitu dengan rumus pembebanan keseluruhan dibagi dengan jumlah permintaan pengantar ke meja. Pembebanan keseluruhan sendiri yaitu sebesar $250.000 dibagi dengan 8.500, yaitu hasilnya $29,41. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sanjaya. Selanjutnya, menggunakan sistem perhitungan biaya Anda yang baru. Hitung biaya layanan distribusi untuk pelanggan A dan pelanggan B. Bisa diketahui dalam tabel pembebanan biaya penyimpanan, pembebanan penanganan permintaan, pembebanan basic warehouse stock selection, pembebanan entry data, aktivitas pick pack, biaya pengantaran ke meja, biaya pengangkutan, beban persediaan. Pada tabel tersebut bisa diketahui pelanggan A dan pelanggan B. Apa kesimpulan selanjutnya? Apa kesimpulan yang dapat Anda ambil tentang profitabilitas dari dua pelanggan tersebut? Profitabilitas kedua pelanggan yang telah diukur dengan metode ABC telah memberikan gambaran bagi perusahaan tentang kedua pelanggan yang mempunyai angka profitabilitas berbeda. Pelanggan A memberikan biaya yang lebih sedikit kepada perusahaan karena mereka tidak tahu tentang banyak membebankan layanan seperti penyimpangan inventory, pengiriman langsung ke meja, dan lain-lain. Sedangkan pelanggan B lebih banyak membebani perusahaan dengan aktivitas-aktivitas tambahan seperti itu. Oleh karena itu, perlu ada pembenahan terhadap sistem TFC. Karena ketika dilaksanakan
Berdasarkan prinsip ABC, maka seharusnya customer B memberikan pendapatan yang lebih besar pada perusahaan karena pelanggan B menggunakan banyak jasa perusahaan. Keuntungan pelanggan B begitu tinggi terhadap perusahaan karena lebih banyak memanfaatkan fitur perusahaan daripada pelanggan A yang selama ini berperan sebagai pembeli biasa yang tidak terlalu merepotkan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan alih bisa mempertahankan pelanggan B dan pelanggan A sekaligus dengan prinsip ABC karena aktivitas yang mereka bebankan ke perusahaan berbeda dan pendapatan yang diterima oleh perusahaan seharusnya berbeda pula. Jadi, kita lihat di pojok kanan atas aspek biaya, pelanggan A kurang dari pelanggan B. Aspek pendapatan pelanggan A kurang dari pelanggan B. Selanjutnya, apakah sebaiknya TFC mengimplementasikan sistem penetapan harga SBP? Menurut kami, divisi TFC sebaiknya perlu mengimplementasikan service based pricing atau SBP dalam menjalankan kegiatan operasinya. Karena penerapan SBP dapat membantu manajemen untuk membebankan biaya kepada konsumen sesuai pelayanan yang didapatkan konsumen. Ketika terdapat dua konsumen yang membeli produk dengan jumlah yang sama, tapi salah satu penyimpan inventory lebih lama dan menginginkan pengiriman secara bertahap, seharusnya klien dibebankan biaya yang sesuai. Oleh karena itu, SBP membantu perusahaan untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar dengan menciptakan charges for service, yang mana hal ini tidak ditawarkan oleh cost-based system. Selanjutnya, ketika ROI perusahaan menurun dalam beberapa waktu terakhir, SBP memberikan kesempatan untuk menciptakan sistem pembiayaan yang memberikan pertumbuhan pendapatan yang lebih stabil. Selain itu, SBP akan memberikan kontribusi yang besar terhadap net sales dari divisi TFC. Tetapi, terdapat kemungkinan bahwa sistem SBP ini tidak menjamin profitabilitas TFC akan meningkat. Namun, hal ini dapat diatasi dengan bantuan ABC sistem yang berfungsi untuk mengetahui pelanggan yang menguntungkan dan tidak. Selanjutnya, apa saran manajerial yang Anda miliki untuk elit tentang bisnis TFC? Dan bagaimana tampilan 1 berkaitan dengan pertanyaan ini? Saran-saran manajerial untuk elit adalah sebagai berikut. Penyesuaian pengelolaan kawasan dengan tingkat pelayanan, karena meskipun pelanggan A dan B, keduanya membuat penjualan tahunan $79.320 dengan biaya produk jadi $50.000. Namun sistem saat ini dikenakan biaya layanan yang sama, meskipun memiliki kesamaan atas jumlah produk yang dijual. Mereka berbeda dalam tingkat layanan yang diperlukan oleh sekutu. Layanan dan maintain harus adil terhadap semua pelanggan, baik itu kecil atau besar. Biaya harus dikenakan untuk penggunaan pusat distribusi di setiap layanan yang diberikan pada pelanggan. Selanjutnya, dari tampilan 1, bagian yang memberikan kontribusi lebih kepada TFC, hanya pemilihan, stok, dan ambil dari Pak, serta pengantaran ke meja. Dengan demikian diharapkan bahwa aktivitas-aktivitas yang lain seperti pendapatan dan penyimpanan, persediaan, dan pengangkutan dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar terhadap pelanggan. TFC harus menetapkan harga pada pelanggan sesuai dengan servis yang mereka gunakan. Sebaiknya, TFC menggunakan sistem cost-plus pricing strategi. Hal ini mengimplementasikan bahwa pelanggan harus dibebani harga sesuai dengan servis yang dikenakan kemudian ditambah dengan jumlah markup. Dengan demikian akan dikenakan harga yang adil bagi pelanggan.
Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.